pertamanya kesel gitu kan? Apa nggak segala macam jinnya bisa? Bisa, jadi gini. Berapa ikhlas sih orang sebetulnya kan? Jadi relatif begini Mbak Lula udah mulai bisa berpikir. Jadi seseorang itu yang bisa terserang oleh ilmu orang lain kan maksudnya begitu, keserang jinnya orang lain kan maksudnya itu insya Allah bisa kalau orang itu berilmu. Orang itu berilmu. Saya pernah nanganin di Siraman Kolbu ini, suami istri sakit, istrinya sakit tersakitan. Nggak taunya waktu di depan itu dua-duanya kan maju diantar nih, istrinya diantar nih sama suaminya. Waktu saya lihat istrinya, nggak taunya istrinya itu diserang ilmu suaminya. Ilmu tuh maksudnya ilmu hitam. Ilmu, mau hitam kayak mau putih itu ilmu. Nah, suaminya itu jebolan pesantren dia hobinya. Oh, gitu. Nah, karena dirinya memang tidak ada tuntunan. Saya cara Nah, istrinya itu jengkel karena suaminya melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan hatinya. Ini baru bukan nikah loh, ini baru jengkel ya. Itu ilmunya nyerang istrinya. Dia kesakitan. Nah, setelah minta maaf, saya nggak ngapa-ngapain. Saya hanya mendoakan agar diampuni. Ini pingsan, selesai, sembuh. Kalau kita nggak ada ilmunya, Kalau nggak ada ilmunya, insya Allah nggak. Jadi kalau umpamanya ada seorang laki-laki punya istri, dia menikah lagi. Nah, bisa nggak ilmu si istri ini nyerang yang perempuannya yang itu? Bisa kalau dia punya ilmu. Oh, tapi kalau nggak punya ilmu sih nggak ada serang-serangan nih. Insya Allah nggak apa-apa. Tuh, Pak Ustadz, nyariin jangan yang punya ilmu deh, Pak Ustadz. Dia bener. Kalau mau nambah ya yang biasa-biasa aja. Jadi begini Pak Kiai, mungkin kalau tuntunan amalan sesuatu itu yang tidak ada tuntunannya, apakah berpengaruh juga untuk kehidupan kita nggak? Amalan yang amalan yang tidak ada tuntunannya itu akan berpengaruh nggak dengan kehidupan pribadi atau kehidupan cakep. suami istri? Ini saya suka pertanyaan. Begini Ustaz, selama ini orang itu mengamalkan sesuatu rata-rata untuk dunia, rata-rata ya. Karena kalau dia mengamalkan sesuatu akhirat, biasanya dia ngikutin yang memang bersih. Contoh, istighfar. Istighfar itu Rasul menjalankan. Istighfar Allah menyukai. Paham ya? Kemudian dari Allah. Allah itu yang kita sering baca dalam Quran. Allah itu menuntunkan kepada kita kalau berzikir itu tasbih. Oh, tasbih ya. Tasbih berarti bersih. Allah menyuruh itu selalu bertasbih, ya. Ingat pada Allah pagi, sore, maksudnya setelah subuh, Bahkan maghrib. di Al-Quran sudah diterangkan. Sudah diterangkan. Subhanallahi mulkus samawati wal ardh. Ya itu. Makanya yang aman itu apa kan gitu. Nah, yang aman itu kalau kita mau zikrullah secara lisan, istighfar, bertasbih, itu sudah dianjurkan, boleh. Nah, repotnya kalau pertanyaan Ustaz tadi sangat bagus, orang itu melakukan kegiatan kelihatannya kayak ibadah, tapi itu manfaat tidak. Sebenarnya manfaat itu tetap ada dua, dunia dan akhirat pasti. Oke, mohon maaf nih, mungkin beda tipis ya antara niat dan tujuannya kali. Bener. Nah, coba. Bener. Jadi intinya adalah pada waktu seseorang nih, dia mengamalkan surat dalam Quran, kita udah pada paham ya. Biasanya sudah banyak menyuruh kalau kamu ingin kaya, rezekimu melimpah, baca surat ini sebanyak-banyaknya. Selalu ngajarkan ini dunia, tapi yang dibaca itu Quran. Ya, pada waktu dia untuk dunia, Allah itu bisa saja memberikan dia dunianya. Tapi karena dia membacanya hanya dunia, bukan mencari ridha Allah, akhirnya dia dapat dunianya. Tapi pada waktu nanti di yaumul qiyamah, catatan akhiratnya kosong. Sama seperti kita sholat. Kita sholat nih. Ini tes sholat. Coba kamu sholat duhur, padahal belum waktunya duhur kan? Dia sholat duhur kan mulai dari niat. Sholat itu bisa dikatakan masuk di pahala akhirat enggak? Ya, Kan enggak, nah kan benernya
Kan enggak itu. Sholat itu nggak bisa dimasukkan pahala akhirat karena waktunya enggak, walaupun dia niatnya jelas. Nah, itu mirip sama kalau kita baca Quran niatnya duniawi. Biar anak saya lulus, nah kan duniawi, boleh. Silahkan, manfaatnya dunia, tapi akhirat Allahu a'lam. Mungkin bisa dikatakan seperti ini nggak Pak? Ya misalkan ada orang sholat atau dia sedekah atau dia baca Quran gitu, Iya, itu betul. hanya bisa dikatakan memelihara hati, tapi belum bisa memberikan makanan untuk hati. Boleh, itu boleh, itu cakep. Nah, ini Ustadz benar-benar pinter ini. Jadi itu memberi makanan hati dulu. Kalau sudah benar-benar itu diaplikasikan, nah itu cakep sekali. Nggak akan menjadi vitamin. Itu akan menjadi vitamin yang itu nanti akan diterima di akhirat. Walaupun sebenarnya Ustadz, membaca Quran sendiri karena Allah, walaupun membaca, itu tetap dapat pahala. Tapi membaca Quran niatnya lillahi ta'ala, hanya mencari ridha Allah, nggak ada apa-apa, disitulah nanti kuatnya. Jadi kita mengikuti gayanya Allah. Kita disuruh mencari akhirat, nanti dunianya kan mengikuti. Itu yang jarang dipergunakan oleh orang. Berarti sholat, tapi lakukan apa yang di dalam sholat. Betul. Kita baca Quran, amalkan apa yang di dalam Al-Quran. Betul. Cocok. Makanya itu masuk ke tahap inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena pada waktu dia baca Quran di dalam sholat, bacaan kan macam-macam tuh. Pastikan banyak nasihat baik dari Allah Ta'ala. Disitulah dia jaga. Disitulah dia mengerjakan. Sehingga sholatnya utuh. Sehingga disitulah yang namanya sholat itu tiang agama. Tiangnya bagus tanpa keropos. Karena tanpa keropos kenapa? Dia tidak marah. Tanpa keropos kenapa? Dia lemah lembut. Tanpa keropos kenapa? Dia menghargai istri. Dia menyayangi anak. Dia sayang sama orang tua. Dia sayang sama yatim piatu. Nggak keropos. Makanya di situ seorang yang sholatnya utuh, sebenarnya dia paham Quran, dia baca, dia ngerti yang dia baca. Sehingga dia jaga mulut, mata, telinga, fisiknya dia jaga. Sehingga itulah yang sering kita dengar sholat yang agama itu. Jadi mungkin Al-Fatihah sebagai suatu surat yang wajib dikatakan hablum minallah. Iya. Dan disunahkan oleh Rasulullah, bacalah ayat, itulah penjabaran dari hablum minannasnya. Insya Allah betul itu. Nah kalau bisa, apakah kita harus cari surat yang minimal kita tahu artinya untuk menuntun hati kita? Betul. Gimana? Betul. Betul itu. Karena memang kalau zaman dulu kan, zamannya Rasul itu kan banyak orang penghafal Quran. Nggak apa-apa, memang seperti itu keadaan. Nah pada waktu saat ini godaan dunia itu lebih besar daripada ilmu agamanya. Jadi walaupun kita itu dapat sedikit nih, kita dapat sedikit, amalkan langsung. Karena itu yang menjaga kita itu. Kalau kita banyak, nah ini ya Ustaz, kalau kita tahu banyak, ngerti artinya, nggak diamalin, akhirnya kan pelentas-pelentos. Ada yang sombong akhirnya, merasa lebih, merasa benar, merasa, nah itu karena belum mengamalkan. Dia memang disorot, bicaranya kasar, bicaranya begitu. Berarti konteks menjaga sholat itu bukan hanya menjalankan perintah sholat, tapi mengamalkan apa yang diajarkan oleh sholat tersebut. Betul. Insya Allah seperti itu. Makanya itu menjawab tadi, manfaat di mana? Kalau dia mencari dunianya, manfaatnya dunia. Karena dunia sama akhirat itu nggak bisa digabung. Tetapi di dunia inilah kita belajar menjalankan untuk mendapatkan akhirat sebenarnya. Contoh mamanya, kita yakini bahwa Allah itu kan yang mengatur rezeki, betul nggak? Betul. Allah yang mengatur, dan kita tahu nggak Allah itu mengatur rezeki bagaimana? Kan nggak tahu. Betul kan? Tapi kalau kita ingat ayat bahwa kalau kita disuruh mencari akhirat, nanti dunianya mengikuti. Kan itu kan kata-kata Allah nih. Maksudnya ada, kita kerjakan semuanya karena Allah Ta'ala. Nanti Allah itu mengatur rezeki kita, ditoto, ditata. Sehingga nggak perlu kita itu baca surat ini biar kaya. Enggak. Ditata.
Jadi tidak ada sesuatu yang harus ditakutkan kan? Karena innallaha la yakhfa syai'un fil ardi wala fis sama. Kamu gak usah minta, Allah lebih tahu keinginan kita. Sebenarnya bener itu. Makanya kalau kemarin saya ditanyain Ustaz, kalau nggak salah Mas Bobby, doanya gimana? Saya doa nggak aneh-aneh kok. Doa nggak banyak, hanya doain keluarga, doain orang tua, doain saudara-saudara kita Muslim. Satu doa saya, ya Allah. Doa saya itu cuma gini, ya Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratku. Itu dong. Walaupun pakai bahasa Indonesia, kalau paham banget udah ya. Itu sangat paham. Karena bagaimanapun juga doa ini kita urut. Doa ini kan mohon dimudahkan segala urusan dunia, jangan lupa, dan akhirat. Jadi kita mencari dunia untuk akhirat sebenarnya. Kita dunia untuk akhirat. Jadi pada waktu kita melakukan keduniawian itu kita jalankan bahwa itu untuk akhirat. Bagaimana? Harus lillahi ta'ala. Walaupun kita dakwah, ya kita dakwah itu jangan bilang dakwah kita itu akhirat nanti dulu. Karena di sisi dakwah kita ada kesombongan. Mana akhirnya? Jeblok dakwah kita. Kalau di sisi akhirat, akhirnya kalau kita dakwah, kan kita nggak ingin merasa lebih daripada jamaahnya. Kita kasih tahu ini yang datang ini, mamanya bapak ibu yang mohon maaf ya, bukan mau ini kayaknya saudara kita yang di bawah nih. Berarti kita kasih yang mereka gampang menerima. Yang gampang menerima. Yang gampang menerima. Mudah dimengerti. Mudah dimengerti, tapi itu tauhid. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, semuanya unsurnya akhirat. Nah, kalau sudah unsurnya akhirat, ayat itu masuk. Nggak usah minta, cuma mohon dimudahkan aja. Dunia dan akhiratnya. Mau belajar agama dimudahkan. Bukan pinter. Enggak, saya nggak minta pinter. Saya mohon dimudahkan. Mau mencari uang, ada halangan. Saya nggak ingin hebat dengan jago bisa menghalangi ujian itu. Enggak. Saya hanya ingin dimudahkan. Walaupun dengan kata kun fayakun tadi ya. Iya. Walaupun kun fayakun, ya. Hanya mau dimudahkan aja. Kalau memang Allah berkehendak, ya saya serahkan. Ini luar biasa Pak Ustadz ya. Di Seroman Kolbu kita kumpul begini bisa dapat hikmah dan manfaat. Amin ya Allah.